Oke, kembali lagi di podcast Radar Jogja, podcastnya main bola. Masih bersama dengan Pak Nanto dan juga Mas Rizky Kopong. Ya, Dan kita kedatangan bintang tamu baru nih. Ada Mas Heru Pratomo atau dikenal dengan Pra. Kalau di Radar Jogja dikenal dengan Pra, dia kodenya Pra. Mas Pra ini korip di redaksi Radar Jogja, iklan Radar Jogja. Dan dia juga seorang supporter PSM guys keras. Guys kenyal. PSM kemarin menang 2-0 atas Persiraja. Otomatis ini peluang untuk ke Liga 1 semakin terbuka lebar karena hanya tinggal 4 poin saja untuk memainkan satu tiket ke Liga 1. Setelah 20 tahun, langsung kita tanya aja ke Mas Pra ini, yang 20 tahun ya kalau nggak salah, menanti PSM naik kasta. Kalau nggak salah terakhir kali itu dia datang ke laga final mana, bro? 2005 Dia kata Pak Hedi Sugianto waktu itu ya. yang namanya kalah Harupat. Nah, kita langsung lihat tanggapannya ini, uang PSM nih. Perasaannya gimana sekarang ini? Lihat. Ya mungkin kalau ngomongin lebih dekat iya, tapi menurut saya kalau lebih deg-degan ya, karena memang lebih, walaupun hanya berjarak 4 poin, tapi memang belum ada jaminan kemudian PSM akan lebih mudah lolos gitu ya, apalagi besok tandang ke Aceh. Itu menurut saya juga tantangan berat bagi PSM karena Aceh sendiri sebagai tuan rumah mesti akan balas dendam, apalagi kemarin 2-0 gitu. Tapi menurut saya 4 poin, berjarak 4 poin itu belum jaminan. Jadi PSM pernah lebih dekat dari ini, maksudnya sudah pernah masuk ke babak semifinal di tahun 2021, tapi kalah sama Rans, kemudian di peringkat perebutan peringkat 3-4 kalah dengan Dewa United. Nah, sebenarnya pernah lebih dekat, tapi memang 4 poin itu belum jaminan karena memang tantangannya masih berat menurut saya gitu. Nah, kalau Pak Nanto gimana nanti Pak? Antara tim yang di bawahnya dengan PSM sendiri gapnya 6 poin ya Pak. Nah, ini kansnya gimana Pak PSM sendiri untuk Liga 1? mungkin agak sedikit beda dengan Pra ya. Kalau Pra ini kan karena terlalu lama menunggu gitu. Lumutan ya Pak. Ya kan? Justru kalau tahun 2021 karena harus melalui sistem 4 besar ya, semifinal, itu lebih berat karena nasib PSM itu tidak hanya ditentukan oleh diri dia sendiri gitu kan, tapi juga harus benar-benar bisa melewati itu semua. Kalau sekarang ini kan justru sekarang tidak ada semifinal final ya kan, tapi nanti mungkin di puncaknya itu kan cuma perebutan 1-2 ya. dan 1-2 itu udah lolos. Dan sekarang kalau kita lihat posisi klasemen, terutama pengumpulan nilai ini kan nilainya udah 9. Artinya target sapu bersih di kandang itu sebenarnya sudah selesai, iya kan? Tinggal sisanya ini sebenarnya laga kandang gitu kan. Tapi ternyata masih menyisakan juga laga kandang itu kan, kandang ya. Masih ada 2 kali ya, 2 kandang. 2 kali, 2 kandang 1 kali kandang, 2 kali tandang. Nah, masih ada 1 kali tandang ini kan. Jadi segala sesuatunya bisa saya terjadi. Tapi kalau saya feelingnya kok lebih dekat sekarang ya Pra ya. Iya. Feelingnya gitu loh, saya feelingnya gitu lah. Cuma kemarin Pra ini ngobrol karena Persiraja ini juga pernah jadi momok yang menakutkan bagi PSM ya Pra. Ke musim lalu ya kira-kira ya. Gimana itu? Tapi menurut saya gini ya, mungkin musim lalu ya, mungkin Mas Kopong masih ingat waktu Kasar tadi ya. Iya. Kas ya. Kemudian ya hampir sama, kemudian saat itu di pertandingan ketiga sudah unggul 1-0, kemudian disamakan 1-1 di menit akhir ya. Kondisi agak berbalik dari musim ini kan, kemudian bisa unggul 2-0. Tapi mungkin gini Pak, saya agak tarik ke belakang lagi ya. Head to head antara PSM kemudian besok menghadapi Persiraja. Itu laga kandang Persiraja kedua setelah di laga perdana kalah dari PSPS 2-0. Iya. Kemudian di laga kedua PSIM bisa mengalahkan PSPS 1-0 di kandang. Walaupun ini tidak kemudian bisa menjadikan di atas kertas terus, tapi ya ada optimisme bahwa PSIM bisa mengalahkan Persiraja, iya bisa.
kalau kemudian kita tarik lebih jauh lagi, Pak, kekalahan Persiraja dari PSPS itu, Pak, itu kan di media Aceh itu mengatakan itu kekalahan pertama setelah 8 atau 9 tahun di kandang. Iya. Iya. Baru pernah kalah dari PSPS Iya, sekemarin di kandang. di kandang Stadion Harji Dar. Historisnya ya. Historisnya. Yang menarik begini, Pak, kalau saya mengutip historisnya, Pak. Siapa yang mengalahkan Persiraja 8 tahun yang lalu? Ada media atau yang menulis bahwa yang mengalahkan adalah VSIAM, Pak. Di ISC itu waktu itu Indonesia Super Soccer Challenge atau Champions ya. Penggantinya Liga Indonesia waktu kena ban FIFA kalau nggak salah. Itu bisa mengalahkan Persiraja di Haji Dar stadionnya Hadar Mitulawo Darmatula itu ya. 2-1, Pak. Yang lebih menarik lagi faktanya apa, Pak? Siapa pelatih PSIM saat itu? Erwan. Erwan, Pak. Iya. Artinya sebenarnya gini, kalau mau pinjem Kota Gato. Tapi fakta historis ini. Ini fakta historis. Jadi kalau meminjam lagunya Sheila on Seven itu ya. Ini memori baiknya Erwan di Aceh. Artinya Erwan pernah membawa PSIM mengalahkan Persiraja 2-1. Lu kalau itu salah golnya Engkus Kuswaha kalau siapa itu. Itu waktu 7 Oktober kalau misalnya, karena itu bertepatan dengan karena bertepatan dengan kota jadi Reading momen yang sangat bagus. ya, karena saat itu ya Disuruh dari iklan ya. dari masuk saya taban itu. Jadi menurut saya sebenarnya optimisme ya, dan kemudian tetap ya seperti yang ditulis Kopong kemarin, saya sepakat bahwa Erwan tetap harus fokus ke tiap laga, jadi bukan kemudian harus langsung ini besok otomatis bahwa banyak yang menulis bahwa besok kalau menang langsung otomatis lolos sih kalau di pertandingan lain PSPS Deltras hanya bermain imbang. Ya hitung-hitungan seperti itu bisa, tapi menurut saya tetap kita harus realistis. Menurut saya pribadi imbang itu akan lebih baik karena memang Aceh kita ngelihat di pertandingan sebelumnya ya, kemenangan 2-0 itu tidak mencerminkan bahwa Persiraja itu kalah segalanya dari Asia. Iya. Kalau lihat statistik ya 10 shot on goal. Iya, Pak. Kemudian itu menjadikan kipernya Erlan Suli menjadi man of the match. Bahkan di 20 menit pertama itu ada 4 shot on goal. PSIM hanya 2, lalu tendangan bebasnya Omid sama Rafinya. Artinya ya tantangan challenge sebagai PSIM di kandangnya Persiraja besok menurut saya. Tapi kan berarti gini, Pra. Kalau tadi bilang kalau Pra ini ngomong kan, wah ini malah agak sedikit berat sekarang itu kan. Tapi kan Erwan sudah punya pengalaman. Ya, Ya toh. Kemudian PSIM mengalahkan Persiraja. Satu-satunya kekalahan mereka ya 7 tahun yang lalu ya. Kan berarti 8 tahun yang mengalahkan PSIM ya. DNA-nya Erwan yang saat itu melatih kan. Otomatis ini kan peluangnya lebih besar, Pak. ya sebenarnya memang seperti itu, Pak. Tapi kita belajar di musim ini aja ya, Pak. Di awal musim ya. Bagaimana PSIM itu di 2 laga awal itu kan mengalahkan Adiaksa, kemudian mengalahkan Bayangkara. Tapi kemudian setelah itu dibantai oleh Persipapati, Pak. Iya. Artinya euforianya itu kan hampir sama dengan euforia Sekarang ini ya. kemudian wah puncak dingin dan segala macamnya. Yang saya takutkan kan udah euforia pemain itu yang supporter dan pemain yang Konsentrasi. terlalu yang makanya Lalu bereforia akhirnya lupa. nah makanya kan Lupa turun ke bumi ya. makanya apalagi yang dihadapi adalah tim yang ya itu tadi kita ngomong di pertandingan terakhir ini bukan tim sembarangan itu lah. Serangannya mengerikan Persiraja itu ya. Betul. Dan waktu itu mesti pemain kita kesusu mencetak gol, Mas. Tom Prongso. Nah, Mas Kopong ini setelah pertandingan kemarin ini ada update apa nih terkait dengan PSIM sendiri? Kan sudah latihan juga otomatis. Apa kabar terbaru dari PSIM? Ya terbaru besok kan main malam itu jam 8:30. Nah, ini sudah mencoba adaptasi Mas timnya sama 9. Setengah 9 waktu sana. Kalau di sini masih jam 8 sebenarnya. Ya aturan di Aceh mungkin setelah sholat isya. Kalau jamnya itu
8:30 sama, tapi Rosone itu lebih malam sana. Ya. Lebih malam kita ya ini, lebih malam kita. Terus gimana Bang? Nah itu sudah melakukan adaptasi lah mungkin Pak. Adaptasi untuk permainan malam. Nah nanti sore lanjut latihan lagi untuk Latihannya adaptasinya dengan latihan malam. Iya, coba toh Pak, kan belum pernah main malam toh kita selama. Iya. Pernah Terus latihan di Tegal. Oh iya Tegal ya. latihan malamnya di mana? Kemarin semalam di Kota Gede Pak, Di Kota Gede. di Karang, lapangan Karang. Lapangan Karang pakai lampu juga. Oh. Mandala belum ada. Ini yang tahu kenapa Mandala nggak ada lampu ini pra ini. Tahunya kenapa itu? Ya kan? Ya terus jangan nanti. Ya itu udah melakukan adaptasi mungkin adaptasi soal malam hari dan mungkin sedikit taktikal sama recovery ya. Nanti sore lanjut latihan lagi mungkin soal taktikal. Tuh kan. Terus berangkatnya ke Aceh Besok Rabu Pak. besok Rabu, mainnya Jumat. Jumat. Berarti Rabu pesawat langsung atau transit? Mungkin transit ya Pak. Transit Mungkin, ya? Pak. Kalau Oke. kemarin pas waktu itu kan aku transit dulu. Terus ada perubahan strategi mungkin ya, latihan kemarin sudah mulai skema-skema atau seperti apa? Belum. Cedera nih, bukan cedera. Belum ada. Aliansa masih cedera. Aliansa tidak bisa tetap kan. Belum. Ya kan tetap Mas. Februari soalnya sudah Tirik-tirik Mas. sudah main. Jadi Timnas mandiri. Timnas itu Februari pertengahan. Itu sudah mulai Piala Asia U20 di Cina ya. Jadi kemungkinan ya benar rasanya kita kemarin, Pak. Kemungkinan waktu menghadapi apa kemarin sebelum ya waktu menghadapi kita di kandang itu Saya kemarin Pak. Delta. Saat menghadapi Delta itu ya mungkin itu sudah rahim terakhirnya bagi Aliansa bagi PSIM gitu lah. Nah tapi kemarin tanpa adanya Aliansa ini juga saya pikir nggak terlalu apa namanya nggak terlalu berbeda ya. Cuma memang gaya mainnya PSIM kemarin seperti kata Pra ini memang rotok drawasi. Pra yang jadi penggemar beratnya itu wis deg-degan terus liburan ya benar apa kata Pra kemarin juga saya agak sedikit meresume jadi sampai dengan menit ke-20 ya Pra ya Persiraja itu mampu menciptakan 3 shot on goal ya menit ke-20 ya terus satu miss target ya sampai dengan menit ke-26 PSIM mulai bisa menekan kemudian lewat satu shot on goal dari peluang dari Rafinha itu. Nah ini berarti apa yang dikatakan Pra ini nggak salah memang Persiraja ini bukan lawan yang main-main ya. Apalagi main di kandang PSIM aja ini juga mereka berani keluar loh, berani keluar menekan. Tapi nggak tahu apakah justru karena mereka main menekan karena memang sudah banyak kehilangan poin juga dan mereka punya pengalaman bisa mengambil poin di Deltras kan. Ya, jadi mereka berani menekan keluar dan pikiran mereka kalau mereka kalah saat itu ya mungkin agak berat lagi nanti ke putaran berikutnya gitu kan. Dan baru dapat lagi peluang pada menit ke-40 lewat free kick lagi itu dari Rafinha itu. Nah setelah itu pertandingan agak sedikit apa namanya berjalan normal lah, imbang itu kan. Akhirnya muncullah gol tiba-tiba dari Seva. dari apa Tapi di namanya, Danu Rafinha itu. dari PSIM ini kan ya ini. Tapi setelah gol itu Persiraja mendominasi Dominasi lagi Pak. dominasi lagi dan beberapa kali peluang sampai akhirnya kipernya jadi man of the match. Iya. Ya kan kalau kiper menjadi man of the match itu artinya apa? Pertahanannya itu dibombardir habis. Ya kan karena kecemerlangan kiper itu bisa apa namanya terhindar dari kekalahan. Nah, saya pikir apa namanya evaluasinya dan pandangan reviewnya dari Pra ini masuk akal juga Pak. Iya. Ya kan? Dan tandingan terakhir kemarin saya lihat kipernya PSIM agak kayak sedikit cedera gitu ya, apa sering ada dapat perawatan loh salah ya. Enggak yang Iya, sama apa namanya Rafinha juga ini bengkak.
Bengkak itu. Gimana? Apanya? Enggak di sini Pak, itu sebenarnya sejak udah kemarin itu Pak. Sebelum lawan Persiraja itu udah. Persiraja ini. Ya belum kunci loh. belum tahu. Kita besok ya seperti biasa lah, coba besok lihat besok. Dokter ataupun Erwan nanya kondisinya enggak. Ya belum tahu sih. Maksudnya masih dicoba dulu besok lagi. Kan kemarin juga masih ikut latihan toh Rafa. Oh, ikut latihan. Ikut latihan. Aman ya. Tidak menepi dulu gini. Iya. Oh, gitu. Oh berarti Pra, ini PSIM mengganti posisinya Seto dengan Erwan dari kacamatamu sebagai penggemar dan sebagai pengamat bola serta redaktur Radar Jogja ini tepat? Mungkin gini Pak, tadi 9 poin saat ini menjadi pemuncak itu sebenarnya mengagetkan apa enggak? Artinya orang kemudian euforia itu kok sudah seperti juara karena memang akumulasi Terlalu lama ya? maksudnya kaget, maksudnya bukan kaget, artinya ketika di 2 pertandingan terakhirnya Seto kalah dari Bayangkara kemudian imbang dengan Persekap, itu kan permainannya kan terlihat sangat monoton dan bosen nih dan sebagainya. Artinya kemudian banyak diserang lawan Persekat yang sudah tidak Punya peluang lolos 8 besar, itu kan malah lebih banyak ditekan PSIM. Jadi kemudian PSIM baru memastikan tiket di 8 besar di pertandingan terakhir. Itu pun dengan berjudi seperti yang dulu di episode sebelumnya Pak Ananto ya, ada perjudian mungkin di pelatih itu. Jadi memang saya kira ini kayak pembaruan di tim itu Pak. Artinya butuh sesuatu penyegaran atau apa, karena memang itu tadi kita di 2 pertandingan terakhir PSIM itu kalau diteruskan bisa jadi di lawan Persiko malah bisa jadi tidak lolos. Artinya ada pendekatan berbeda yang dilakukan oleh Erwan. Kemudian dalam permainan, ya kalau saya melihat mungkin lebih gregetnya Pak. Ada pemain lebih greget mainnya dan segala macamnya, itu yang kemudian bisa ketika lawan Persiku menjadi 2-0 dan segala macamnya. Ada perubahan komposisi pemain, dan kalau saya lihat ada perubahan karakter permainan sih sebenarnya dari waktu Seto kemudian jadi Erwan, dan ya 4 pertandingan terakhir Erwan menjadi pelatih menang terus. Tidak semua clean sheet. Artinya memang ada perubahan karakter permainan PSIM di bawah di bawah Erwan dibandingkan di bawah Seto. Perubahannya yang agak signifikan apa, Pra? Misalnya cara mainnya itu gimana kalau di bawahnya Erwan ini? Ya itu Pak, mungkin kalau saya pemain lebih greget. Sebenarnya gini, Seto dan Erwan itu kan satu guru satu ilmu Pak. Dulu kan almarhum Maman ya, Maman Durrahman. Dulu kan Seto sama Erwan itu kan asistennya. Pertama kali merintis kepelatihan kan jadi asistennya Maman ya. Karakter permainan Maman waktu di PSIM kemudian yang diterapkan oleh Seto maupun Erwan itu kan itu. Bermain dari bola dari kaki ke kaki dan sama gitu ya. Filosofinya berarti berasal dari satu guru yang satu guru, dan salah satu yang mungkin pernah diterapkan di PSS juga. Waktu Seto megang waktu PSIM itu ada gregetnya Pak. Dan itu yang kemudian kok di awal musim ini yang tidak terlihat, walaupun sudah dipegang Seto dan Erwan, tidak ada, kalau saya tidak, kurang greget Pak. Padahal di situ ada Seto, di situ ada Erwan. Nah artinya kan mungkin wartawan yang lama itu yang mungkin lebih ngerti ya tadi. Wartawan tua gitu. Wartawan tua. Agak kaget ketika Seto dan Erwan itu bisa disatukan. Iya. Dua karakter ini maka berbeda ya. Dua karakter yang mungkin dulu ada wartawan Radar juga yang sekarang jadi kundit di sepak bola nasional Pak. Ketika diumumkan Seto dan Erwan itu dia langsung DM saya di Instagram, kok iso? Karena memang karakternya memang dua orang ini berbeda. Jadi memang kayak matahari kembar Pak. Saya nggak ngerti apakah kemudian itu juga berpengaruh di tim, tapi saya kira jawabannya ya mungkin bukan matahari kembar. Masing-masing orang ini punya karisma sendiri. Ya mungkin itu Pak. Pendekatannya berbeda-beda. Artinya apakah itu jawaban kemudian kenapa di permainan ini agak berubah, kemudian hasilnya juga berubah. Tapi saya kira di 4 pertandingan Erwan ini ada jawaban itu Pak. Ada semacam mungkin ada pendekatan yang lebih gregetnya itu mungkin belum satu permainan. Kalau dulu kan satu bola dari kaki-kakinya kelihatan ini belum terlalu tapi sudah ada minimal gregetnya itu
ada kok. Udah kelihatan. Pasalnya teman-teman momen getih gitu. Berarti apakah ini pemain sebenarnya lebih mendengarkan arahan dari Erwan? Karena Erwan sendiri bisa dibilang lebih PSIM dari Seto. Ya, Karena waktu saat PSIM -9, pelatihnya kan Erwan. itu Ya kan? bukan pelatih sebenarnya. Manajer. Manajer ya. Karena apa? Karena kualifikasi apa? Lisensi pelatihnya kan masih Waktu pelatih siapa? Guna. Puna ya, Bruna Simatita. Walaupun saat itu manajer, tapi yang lebih banyak tampil di depan adalah Erwan. Taktiknya, teknisnya si Erwan ya. Walaupun statusnya saat itu manajer. Manajer ya. Ya mungkin artinya ketika pertama kenapa Erwan mau menjadi asisten adalah demi PSIM ya. Nanti kan ya seperti juga pernah dibahas di sini juga kan, Erwan tuh berapa kali Jadi caretaker ya. caretaker. Apapun masalahnya PSIM, solusinya Erwan gitu ya. Karena memang kayaknya anti kritik, berapa anti kritik ya. Ini sosok yang dicintai. Jadi ketika ada kan itu jadi pemain Wis boys, apa ya? Kalau ada masalah gitu ya. Masuk ke Erwan. ya. Dan mungkin ini jawaban saya yang itu Pak dalam kondisi. Strateginya itu kemana dia? Tapi memang masih perlu dijawab. Artinya masih ada. Tapi mayoritas supporter ya, waktu ada perubahan itu kan, kan mereka nggak ada gejolak sama sekali. Beda dengan kalau pelatih di luar Erwan. Dulu Platu Imran. Itu gejolaknya luar biasa. Langsung Platu out, Imran out. Tapi begitu Erwan masuk, ini sepertinya sosok ini itu bisa diterima oleh siapapun. Ya. Baik oleh supporter garis keras pun tetap masuk ya. Ya, karena itu tadi dia dianggap pahlawan waktu PSIM -9. Jadi ketika dihukum FIFA kemudian sampai hampir lolos babak selanjutnya kalau nggak -9 itu loh. Itu kan sebenarnya makanya sosoknya ini kenapa dicintai bener oleh supporter, terutama supporter ya karena itu Pak mungkin. Nah, ini mungkin salah satu lagi jawaban dari kenapa kok manajemen berani menonaktifkan Seto. Karena kalau dari sisi CV ya, portofolionya Seto jauh di atas ya Erwan. Ya kan, Seto udah beberapa kali menunggangi Liga 1 kan, dan lisensinya juga lebih AFC tinggi. Pro. Ya, dan bahkan Seto ini sempat juga disebut-sebut calon asisten pelatih timnas waktu eranya Sintayong juga. Ya kan, tapi PSIM itu nggak pernah melupakan Erwan berarti. Iya. Ya memang ya kalau saya kan bukan asli orang Jogja ya, jadi saya mengikuti sepak bola tapi tidak mengikuti PSIM terus. Ya ini sebenarnya Pak hilang. karena kan dulu setelah dari PSIM kan sempat ke Persekat juga. Juga punya CV sebenarnya ya lumayan. Sempat ke Magelang ya PPSM sama Persitema Temanggung. Dan sempat membawa Mataram United 2003 Pak. Yang sekarang ya lisensinya diberi Nusantara United ya. Ya sebenarnya memang ya lebih karena mungkin dia lebih mengenal karakter PSIM harusnya seperti apa mungkin. Ya, berarti ini sekarang ini Pak. Berarti sekarang ini waktu yang tepat untuk PSIM promosi. Ya kan sudah ada Erwan. Terus gimana lagi ini kan? Ini kan nanti tinggal 30 hari. Ya kan? 6 ya Pak. Apa? Enggak, maksudnya ini caretaker-nya ini bulan. Kan 1 bulan 30 hari. Apakah Erwan ini sudah memenuhi syarat atau bagaimana? Lisensinya sudah AFC Pak. AFC, itu sudah memenuhi syarat. Ketika disahkan saja ya, ketika disahkan sebenarnya sudah, kalau nggak salah ya, kalau tidak salah itu sudah AFC, tadi sudah memenuhi kualifikasinya. Jadi nggak ada problem loh. Tapi kalau otomatis disahkan sebagai pelatih tetap harus menyingkirkan Seto dong. Ya nggak apa-apa kan, toh Seto juga secara de facto kan sudah dinonaktifkan. Iya kan, sudah dinonaktifkan. Sekarang tinggal de jure-nya aja, karena de jure-nya ini kan secara hukum diminta oleh Tinggal negara atau dari liga bahwa harus ada TKP definitif yang punya lisensi dan penggantinya siapa. Kalau memang lisensinya sudah, Kalau nggak salah AFC. Kalau enggak ya mungkin kembali seperti 2018 itu. Siapa yang ada pelatih sosok baru kemudian Bona gitu ya. seperti Bona dulu mungkin tuh. Artinya siapa sosok pelatih yang ya lebih baik munggah ke Erwan. ya itu kok Ya kan mungkin kalau ini lolos, bonusnya Erwan kan sekolah. dan juga kondusivitas tim Pak. Ya kondisitas. Ya. Artinya ketika dalam posisi seperti ini, ketika ada perubahan, Tapi gini Bra, Erwan ini kan ibarat orang
asli Jogja ya, asli PSIM lah, itulah asli PSIM. Tapi banyak pemain dari PSIM itu kan juga mayoritas juga dari luar Jogja. Ya. Kenapa kok Erwan ini bisa menjogjakan pemain-pemain yang dari luar Jogja? Ya. Kira-kira. Mungkin menurut saya memang pendekatannya Erwan, Pak. Jadi pendekatannya dia kepada pemain itu yang lebih apa ya, yang mungkin lebih humanis atau lebih apa yang kemudian bisa diterima oleh para pemain ya. Artinya saya lihat apa ya, di akhir pertandingan itu Bung, bagaimana dia bisa menyambut pemain dan segala macamnya itu menurut saya dia lebih bisa diterima. Artinya Di kalangan pemain. ya, bagaimana dia satu menyalami dan segala macamnya, dipeluk dan segala macamnya itu kan mungkin bagi saya itu bisa dikatakan dia lebih diterima lah gitu ya. Atau mungkin tidak ada gejolak atau apa, pemain sudah enjoy dengan Erwan ini. Loh, karena kan gini juga Mas, maksudnya habis latihan mungkin pagi atau apa, mesti di mes kok Coach Erwan itu Ya. pingpong, tah ngobrol sama pemain, tah Dari ngobrol. pelatih dulu yang sebelum-sebelumnya nggak pernah seperti itu. Nah kalau Coach Kas kan kayaknya enggak Pak kemarin dulu itu. Dan Erwan tuh kalau saya lihat pelatih yang tidak mendadak-dadak sebenarnya, tenang kalem. Kalau saya lihat latihan juga dulu, saya meliput PSIM pun seperti itu. Saat latihan dia setiap ada kesalahan pemain itu di latihan itu dia datengin, diomongin secara individu gitu. Siapa individu gitu. Bener. Diomongin secara diskusi gitu. Nah, itu main lagi seperti itu. Ya, itu artinya pendekatan dia terhadap pemain yang Kedekatan emosionalnya berarti. mungkin lebih Kedekatan emosional. Nah, ini terkait dengan kontrak ini gimana, ada info dari Cik Liana gimana? Belum ada Mas, belum ada. Saya tahu itu. Nah ini kan bukan Buliana itu sebenarnya, itu cuma Razi itu manajernya yang tahu. Buliana itu kalau soal teknis tim udah pasrah sama Mas Razi. Sebagai CEO ya. Ya, Sangat dia besarnya. Besar telepon. Tapi kan nggak masalah kalau dari segi lisensi itu kan tinggal surat aja, surat pemberitahuan ke juga. katanya juga tinggal berapa pertandingan toh, Pak. Ini tinggal 3 kayak sama final yang 3-4 enggak berapa pertandingan, tapi terlalu beresiko juga kalau ngambil orang luar dari. nah iya jelas. Terus Bang, ini lebih lanjut lagi nih. Targetnya Coach Erwan sendiri di pertandingan berikutnya berapa poin? Target loh, yang target pribadi dia tuh berapa poin? Nah itu belum bisa, Pak, belum tahu kalau saya target pribadi dia. Ya cuman Ya maksudnya pernah ngomong-ngomong Coach ini kira-kira apa kalau Pra tadi ngomong tinggal 4 poin gitu ya kan? emang ya. Tinggal 4 poin sudah lolos gitu. Pernah nggak Coach Erwan ini ngomong tinggal 4 poin kita lolos, pokoknya nanti di Persiraja ambil 3 poin atau 1 poin, kemudian di kandang ambil 3 poin. Kira-kira sempat terlontar target seperti itu enggak? Ya, Iya. ya seperti ya, normatif sih Pak, kalau seperti ya Coach Seto pun juga seperti itu ya Coach Erwan. Artinya kan ya harus fokus terus, intinya tuh tetap harus fokus di setiap pertandingan, dan intinya kandang itu menang, away itu kalau bisa curi 1 poin, sokor-sokor sokor-sokor bisa menang. Nah, seperti itu mirip seperti itu semua. Kalau Pra, dari pengalamanmu mendukung PSIM selama lebih dari 20 tahun ini ya. Ini kan lebih dari 20 tahun. Lahir Seumur hidup, Pak. Ya, lahir ceprot wis biru iki ya. Biru pakai Biru iki. Biro kapan mau? Nah, ini kira pengalaman seperti ini. Dari 3 tim ini, ya kan, yang paling realistis untuk diambil poinnya yang mana? Tanpa meremehkan di atas kertas tetap Deltras, Pak. Terus ya. Nah, kalau lagi Deltras kan dapat hukuman walaupun di Sidoarjo tapi tanpa dukungan Penonton, supporter ya. Akhirnya kalau tetap di atas kertas ya mungkin saya Deltras tetap bahkan ngambil 3 poin menurut ya. Harusnya bisa gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya gini, mungkin analisa lagi ya Pak. Kekurangan PSIM adalah stok pemain, Pak. Stok pemainnya di mana? Artinya tadi sudah dikatakan Arliansa sudah pasti Pasti hilang. Terus hilang. 3 pemain U20 juga hilang semua. Enggak, Masih ada. Yang sudah pasti hilang adalah siapa? Arliansa sama Aceh. Momar Kadafi. Kadafi karena cedera ligamen itu. Ya ini sebenarnya jadi tantangan Erwan juga, karena ya dari supporter kan sebenarnya waktu terakhir bursa transfer itu kenapa tidak nambah, hanya tambah slot ya.